Halo teman-teman semua, balik lagi di channel MAP Code. Pada video kali ini kita akan insert data dari modal ini ya, untuk dimasukkan ke add to cart. Di video sebelumnya kan kita sudah berhasil untuk menampilkan data dari produk detailnya ke modal data ini. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan fitur dari add to cart-nya untuk dimasukkan ke halaman add to cart gitu ya. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke ini ke main master ya, ke main master. Ini kita close dulu. Kemudian yang pertama kita di sini butuh yang namanya package ya, atau library untuk cardnya ya. Ini cardnya supaya bisa insert datanya gitu ya. Ketika klik data spesifik dari ID yang di get, maka pasti kita klik add to cart, ini masuk ke dalam keranjangnya gitu, ke dalam cardnya gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan library yang namanya shopping cart ya, Bumbuman shopping cart, Bumbuman untuk Laravel 8 seperti ini. Teman-teman bisa search keywordnya dengan seperti ini aja, kemudian klik yang ini, yang paling atas ya, yang di package.org yang ini. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat untuk konfigurasinya. Di sini udah support Laravel dari 5.4 sampai Laravel 9. Nah, ini kita kebetulan pakai Laravel 8 ya. Ini udah support. Tinggal kita pakai aja di sini. Yang pertama di sini untuk instalasinya dan bisa menggunakan Composer untuk instalasinya. Nah, ini tinggal di copy aja ke dalam terminalnya. Kemudian nanti kita copy lagi untuk instalasi dari shopping cart-nya untuk integrasi ke dalam kelas config-nya gitu ya. Nah, nanti ada di bawahnya ini ada step by step-nya bagaimana cara penggunaannya. Kita step by step aja ya. Tuh, terus di bawahnya ada kelas card-nya. Nah, seperti ini contoh-contohnya untuk insert data ke dalam card-nya. Oke, yang pertama kita instalasi dulu aja di sini. Kita install menggunakan Composer. Teman-teman buka dulu komposernya atau terminalnya, buka project, kemudian ketikkan cmd, atau kalau misalkan udah menggunakan Visual Studio Code, tinggal ini aja ya di terminalnya, buka aja terminalnya. Oke, setelah dibuka terminalnya, kita copy nih komposer yang ini, kita copy, Ctrl C, kemudian paste di sini di dalam projectnya ya. Spesifik harus di dalam root dari folder projectnya ya. Kemudian enter. Oke, ini sedang proses instalasi, ditunggu aja. Nanti saya akan skip dulu aja. Nah, setelah selesai nanti akan kembali lagi ya. Oke, di sini saya sudah instalasi dari library atau package dari cardnya ya. Kemudian kita install yang ininya untuk supaya nanti dia muncul di sini ya teman-teman semua. Nanti dia muncul di config http. Nah, di sini di folder config nanti dia akan muncul class card ya, class card.php di dalam folder config. Oke, kita copy lagi, kemudian install lagi ya menggunakan php artisan vendor publish. Kita copy aja, kemudian kita paste di sini. Oke, sip. Kita cek di config. Kita cek di config, folder config di sini sudah ada card.php. Nah, yang isinya seperti ini ya, teman-teman semua. Di sini ada tagsnya secara defaultnya 21, kemudian ada database connection-nya. Kemudian di sini ada
formatnya untuk apa namanya, untuk pricing format ya ini. Nah, ini angka 2 ini adalah 02 di setelah harga gitu ya. Kalau misalkan 1000 ini, kalau misalkan 1000 gitu ya. Nah, nanti di belakangnya ada 20 gitu. Dua angka di belakang price. Nah, ini silakan teman-teman mau disesuaikan atau mau 0 aja seperti ini atau mau dikosongkan juga nggak apa-apa. Saya akan defaultnya aja seperti ini ya. Oke, setelah ini kita butuh yang namanya controller. Kita buat controller dulu untuk cardnya. Di sini di dalam front end controller kita buat PHP artisan make controller di dalam front end slash front end slash nama controllernya itu card controller. Oke. Oke, di sini udah masuk nih untuk controllernya. Kita integrasi dulu ke dalam web rootnya supaya tidak lupa ya. Di sini kita copy aja, use dulu untuk si controllernya. Mana tadi card controller, kita copy, kemudian use di dalam web rootnya. Oke, sip, udah selesai seperti ini untuk instalasinya. Kemudian di sini kita coba integrasi dari si card yang akan kita get datanya gitu ya, yang akan kita masukkan ke dalam si card, ke dalam si shopping cardnya gitu. Nah, ketika add to cart ini harusnya datanya ke get gitu ya, supaya nanti muncul di dalam si shopping cartnya. Oke, yang pertama di sini kita masuk dulu ke ini cart, boleh kita close dulu. Oke, save. Kemudian card controllernya udah biarkan seperti ini. Nah, kita masuk ke dalam main master. Di sini posisi modalnya di dalam main master ya. Oke, yang karena ya tujuannya ini adalah button add to cart yang akan kita get datanya, maka di sini kita buatkan apa namanya, fungsi di dalam si button add to cart ini. Oke. Nah, karena yang akan kita get adalah ID, maka kita buat dulu aja input type-nya. Input type-nya hidden gitu ya. Hidden, kemudian untuk name-nya ini ID aja, ganti menjadi product ID. Product underscore product underscore ID seperti ini. Kemudian di sini kita buat functionnya, yaitu menggunakan on click. Terus untuk nama functionnya kita buat aja add to cart. Seperti ini untuk nama functionnya. Ini bebas untuk nama function, silakan. Nah, setelah ini baru kita konfigurasi di sini untuk functionnya supaya dia nge-get data. Saya buat aja di sini komen function get view data modal, get data to modal. Oke, di sini saya buat n gitu ya, n to modal. Nah, baru di sini saya akan buat function get data to cart gitu. Kita buat function, kemudian nama functionnya yang tadi yang sudah kita implementasi di button add to cart yang ini. Seperti ini. Oke.
Kemudian untuk isinya kita buat aja misalkan variabel let data. Di sini kita buat product name, misalkan product underscore name, karena kita akan get nama produknya, kemudian color dan juga quantity dan juga size ya. Nanti di sini product name sama dengan dollar yang di get, yaitu kita ambil aja di sini product name-nya. Ini kan sesuai dengan yang ada di ini ya, yang ada di ID name-nya nih, yang sudah kita get tadi ke dalam modal. Nah, ini tinggal balik lagi aja, kita ambil lagi datanya untuk di insert ke dalam si card gitu. Product name, kemudian dia bentuknya teks. Oke. Kemudian yang akan kita get tadi adalah ID ya, let product ID atau ID aja deh, ID seperti ini. Kemudian di sini dollar product ID, product underscore ID yang ini. Mana tadi? Nah, yang ini dia product underscore ID get value ya, get value. Terus di sini kita buat lagi let untuk color sama dengan dollar untuk color kita ambil nama dari ID color ya. Kita lihat di sini udah ada belum ID color. Ini kan yang di get name color, yang di select. Yang di sini color nih ada nih, ID color sama ID size nya kita get. ID color, kemudian dia teks. Cuman di sini kan color tidak bentuknya input type. Di sini kan si color bentuknya select ya, select option. Maka di sini optionnya yang akan kita get, yaitu yang akan kita seleksi untuk si optionnya. Sini option, kemudian titik 2 select gitu ya. Terus di sini let untuk size, ini sama aja seperti ini, kita copy, cuman di sini size yang di get yaitu ID size. Oke, terus di sini quantity let QTY sama dengan dollar QTY. Ini quantity udah kita implementasikan belum di ID-nya? Kita lihat, cek dulu di sini name, value, ID. Ini belum nih ID-nya, kita ambil aja di sini. ID QTY seperti ini. Kemudian kita set lagi di sini untuk si ID quantity-nya. Kita set dulu di sini sama ID-nya ya. Dollar product ID dot file dari ID gitu. Terus di sini apa kita ya, quantity dot file 1. Oke, ini jangan lupa nih, salah nih, harusnya hash. Terus kita balik lagi ke sini ke dalam function educard-nya. Di sini kita implementasi untuk quantity-nya, kita dot file seperti ini. Terus setelah datanya kita tampung, baru kita akan masukkan datanya olah ya ke dalam si controller card-nya. Nanti kita lempar ke dalam controller card-nya.
Namun untuk cara melempar kita harus buat dulu ke dalam JSON ya, ke dalam format JSON. Ajax, kemudian di sini type-nya karena dia ngirim data, maka di sini untuk type-nya post karena dia ngirim request data. Terus di sini data type-nya JSON. Terus di sini data yang dikirimnya apa? Yaitu data yang sudah kita olah di atas. Oke, berarti product name, kemudian color di sini, color. ID nanti kita kirim ke dalam parameter URL-nya aja untuk ID. Kemudian di sini ada size, terus ada size, quantity, oke, sip. Terus di sini kita buat URL untuk kirim parameter rootnya. Kita buat aja untuk URL-nya cart data, terus di sini store plus ID. Oke, jika sukses kita kirim function data. Nah, di sini baru kita akan konsol datanya ya. Oke, sebelum kita konsol datanya, console.log $data. Nah, ini enggak bisa kita konsol dulu karena kita harus buat dulu rootnya. Kita buat dulu rootnya untuk root si card di sini. Rootnya sini kita gunakan metodenya post root, dia post seperti ini. Kemudian untuk isinya si URL-nya ini, kemudian dia get ID. Nah, di sini kita lemparkan ke dalam card ya, card controller yang sudah kita use di atas ini. Kita copy aja, kemudian kita paste di sini. Jangan lupa dia tambahkan kelas karena dia kelas gitu ya. Terus untuk name metodenya add to cart aja, add to cart seperti ini. Oke, kemudian kita buat metodenya ya di dalam cart controller. Di sini kita public function add to cart, copy paste, dia request ya, kemudian $request, kemudian ID. Oke, sip. Nah, teman-teman lihat lagi di sini ke mastermind. Di sini kan kita akan kirim data menggunakan console log untuk ngetes datanya apakah sudah ke get atau belum. Kita cek dulu aja di sini. Kita cek misalkan di sini menggunakan produk, kemudian si data produknya kita get dari model produk ya. Kita get dari model produk.
Nah, di sini kita use dulu untuk model produknya, use app models product, baru di sini kita boleh panggil si models produknya. Kemudian kita find or file ID yang di request atas ini. Oke, kita cek di sini. Kita coba cek didam $product. Oke, kita coba save all dulu. Oh wait, ini kan kita get produknya menggunakan konsol ya, berarti data yang di requestnya tidak bisa nih kalau misalnya seperti ini, harus ubah menjadi format JSON untuk bisa ditampilkan ke konsol. Ini beda ya, berarti di sini tinggal return aja untuk tes datanya, return, kemudian di sini yang di return kita ubah menjadi response JSON seperti ini. Kemudian data yang akan diparsing yaitu data produk. Oke, kita coba ya, save all, kemudian kita refresh, kita cek dulu untuk datanya. Kalau misalkan udah ke get sih tinggal kita parsing ke dalam cart gitu ya. Oke, kita coba cek yang follow search yang ini, kemudian kita klik add to cart. Ini udah saya klik add to cart, tidak muncul apa-apa. Kita cek di konsol, inspect, kemudian cek di konsol, kita klik konsol. Nah, di sini muncul objek. Sekali lagi teman-teman, ini error ini adalah JPEG-nya yang tidak keload ya, home banner tuh ya, nama JPEG-nya ini nggak apa-apa sih ya, nggak ngaruh apa-apa karena memang template-nya kita belum belum semuanya terintegrasi ya, maka di sini gambar-gambarnya masih ada beberapa yang belum keload. Tapi kita fokus di sini ada data objek yang sudah kita get. Kalau misalkan diklik ini muncul nih untuk datanya sesuai dengan ID yang sudah kita set ya, ID 22 yang tadi kita get yaitu si follow search ini yang ID 22 ya. Kemudian semua datanya ini udah muncul. Nah, gimana caranya? Tinggal kita masukkan ke dalam si shopping cart. Ini datanya udah muncul nih. Nah, oke, kita close lagi. Yang jelas ini datanya udah muncul, tapi teman-teman di sini perhatikan di sini ada product price, di mana product price ini kan ada yang diskon ya, ada yang selling price yang asli yang tidak diskon. Maka di sini kita harus di dalam controllernya kita harus gunakan pengkondisian ya. Kita gunakan aja pengkondisian sederhana lah ya untuk pengkondisiannya. Yang penting ini datanya udah kita ke get, udah bisa keolah, berarti kalau misalkan udah bisa di get ya. Di sini tinggal kita if aja menggunakan pengkondisian, if $product, yaitu jika data produk dari kita lihat produk dari, kita trigger aja ke field diskon ya, kita trigger ke diskon. Nah, diskon price nya jika 0 gitu deh. Oke, di sini berarti jika produk diskon underscore price ya, berarti yang ini diskon underscore price nya sama dengan 0 gitu. Jika 0 maka di sini kita olah datanya, else jika tidak kita ambil data yang berarti jika 0 berarti kita ambil data yang ini, data yang selling price. Kalau misalkan ada ya, ada diskon, berarti yang diambil yang ini, field yang diskon price. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham, tapi saya harap sih pasti paham gitu ya. Tinggal di sini masukkan ke cart, ke shopping cartnya. Ini shopping cartnya di sini ya teman-teman semua. Kita lihat aja di sini di bumbu men
di library-nya untuk usage, cara pakainya seperti ini untuk memasukkan ke dalam cart-nya. Nah, seperti ini. Saya ambil aja yang ini, add to cart. Set, ini kita copy. Oke, kemudian masukkan ke sini. Pas dari sini, oke. Oke, kemudian supaya rapi, saya rapikan dulu aja deh supaya enak dilihatnya ya, dan supaya tidak membingungkan juga. Udah mah bingung ya, membingungkan juga kan juara. Oke, di sini ID yang pertama kita get ID dari mana, kita parsing dari ID ini kan, kita ambil aja ID-nya. Kemudian untuk product name-nya arti, untuk product name kita request dari sini, dari product name ini kita nge-request dari situ. Untuk product name di sini request ya, kemudian sama aja ya, seperti ini sama aja dimasukkan ke dalam model cart ya, berarti sama seperti insert data seperti biasanya aja. Untuk quantity kita request dari sini, berarti untuk quantity kita request request quantity begitu. Kemudian untuk price kan dia di sini jika 0, berarti ya jika 0 gitu, kayak berarti kosong ya. Kalau misalkan kosong datanya, berarti yang diambil yang ini, yang selling price. Nah, yang ini selling underscore price. Di sini tidak request ya, karena nggak ada, tidak saya tidak saya implementasikan untuk nama selling, untuk nama pricingnya. Kenapa? Karena cukup sebenarnya menggunakan ID, datanya sudah ke get semua. Nah, cuman di sini kan ada pilihannya. Nah, saya jadi yang diambil ini adalah sesuai dengan request dari si user ya gitu. Nah, untuk yang lain-lainnya kita bisa ambil dari sini, dari model atau dari tabel produk spesifik ID yang di get. Nanti di sini dollar produk dari untuk selling price-nya dari mana tadi, selling price ya. Ini kan selling underscore price. Selling underscore price. Oke, kemudian untuk weight-nya di sini, untuk beratnya ini ada sebenarnya, nanti kita setting dulu. Untuk beratnya kita masukkan aja nominal defaultnya yaitu 1 aja gitu ya. Kemudian untuk option di sini, untuk option untuk option saya akan masukkan data gambar dan juga color dan size. Berarti di sini untuk option mana tadi? Option di sini size ya. Size, berarti untuk size di sini request data. Request dari mana? Dari size. Oke, kita copy. Kemudian sini color kita request dari user ya, yang dari user input, sesuaikan. Kemudian untuk image kita ambil dari dollar produk, karena di sini nggak ada nih, nggak ada request gambar ya, maka di sini kita inisiatif mengambil dari si modelnya atau dari tabel produknya. Gambar apa sih, saya lupa lagi. Produk underscore thumbnail, produk underscore thumbnail. Nah, untuk else nya kita copy aja, untuk else kita copy kemudian masukkan ke sini.
Nah, tapi untuk else dia untuk pricingnya ngambil dari si discount price. Sini kita ganti menjadi discount underscore price. Discount underscore price. Oke, sip. Nah, setelah sukses kita kirim aja parameternya. Di sini kan kita ngirim ID sukses gitu kan. Kita boleh kita kirim kirim pesan untuk ketika datanya sukses ya. Datanya sukses, kita balikan aja menggunakan return response dalam bentuk JSON. Kemudian data yang akan kita kembalikan key-nya yaitu sukses. Ini untuk ngecek dulu aja ya di konsolnya. Kemudian pesan suksesnya apa? Pesan suksesnya misalkan kita berhasil ditambahkan ke cart gitu ya, ke keranjang. Oke, gitu deh. Kita copy, kemudian responnya kita masukkan lagi ke sini ke else. Sip. Kita coba cek save all. Di sini kita masih konsol, datanya kita konsol dulu. Kita coba ya. Oke. Kita coba add to cart yang ini. Add to cart. Nah, harusnya add to cart. Kita coba lihat di konsol. Harusnya ketika klik add to cart ini hilang ya si modalnya. Kita coba dulu deh, cek dulu di konsol. Mana ini? Oh, di sini ada error nih baru nih. File to resource respond data card. Oke. Ini enggak sukses. Kita lihat data cardnya ini oh, di sini belum kita use. Oke. Untuk si class cardnya belum kita use dulu posisinya dia, kita lihat di dokumentasinya untuk use-nya di mana ya? Bentar. Kalau dilihat di komposer sih ini ya, di Cloudman shopping cart service provider. Nah, di service provider ini supaya kita bisa ambil kelas ini, kita copy aja ini deh. Kita copy. Kemudian kita use di sini. Terus kita masukkan backslash cardnya gitu. Oke, supaya si cardnya ini terintegrasi atau ke use gitu, kepake gitu ya. Save all, kita coba refresh. Pause dulu deh. Oke, kita coba cek. Kita lihat dulu deh. 38 menit. Kelamaan ini harusnya dibagi dua nih videonya. Tapi kita cek dulu aja deh. Kita cek dulu responsnya. Klik add to cart. Kemudian kita cek loh. Inspect. Kemudian kita lihat di konsol. Nah, dia muncul sekarang objeknya. Nah, di dalam objeknya ada muncul sukses, data berhasil ditambahkan ke keranjang. Sip. Nah, ini untuk data objeknya seperti ini. Nah, yang jelas kita sudah berhasil untuk menampilkan atau mengget datanya ke dalam cart.
Cuman kita belum implementasi ke si shopping cart-nya ya. Tapi overall sebenarnya ini udah berhasil, datanya udah ke get ke dalam cart. Cuman kita masukkan aja gitu ya. Nah, di video sekarang kita tambahkan dulu aja ininya deh, biar clear. Kita tambahkan jika datanya oke, jika data si add to cart ini diklik ya, diklik ini harusnya nge-close gitu ya. Berarti di sini kita buat aja ID misalkan close modal gitu ya, close modal dot click itu. Oke, kemudian di sini close modal. Nah, di sini nih di pas button modalnya kita buatkan ID tadi yaitu close model. ID sama dengan dong, sama enggak, harus sama nih namanya, close modal. Kita copy, kita paste, coba save all. Kita coba refresh lagi, cek dulu ya sebelum videonya berakhir ke sesi yang lainnya ya. Ini terlalu lama soalnya, nanti bosan kau semua. Add to cart harusnya dia close untuk modalnya. Add to cart, nah nge-close dia, tapi datanya udah ke request atau udah ke get. Kita lihat di konsol, sip, ini muncul objeknya, data berhasil ditambahkan keranjang. Oke, sip teman-teman semua, untuk di video kali ini cukup panjang juga, 42 menit. Nanti kita akan lanjut untuk di video selanjutnya ya, untuk menambahkan masih di fungsi dari si cart. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.